Selamat pagi. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? baik, Pak. Baik. Hari ini kita belajar tentang faktor-faktor. Baik. Sebelum kita mulai proses belajar kita, terlebih dahulu siapa yang bisa membuka doa? Saya, Pak. Baik, teman-teman, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji syukur atas berkat dan pertolongan-Mu kepada kami sejak dari rumah hingga sampai kami di tempat ini. Tuhan Allah Bapa kami tahu itu semua bukan karena kekuatan dan kebenaran hati kami, melainkan belas kasih-Mu terhadap kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulaikan proses belajar kami. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami, baik dari awal, pertengahan, hingga sampai nanti kami bisa mengakhiri proses pembelajaran kami ini. Tuhan Yesus, inilah doa yang tidak sempurna ini. Sempurnakanlah dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran kita berkali ini, terlebih dahulu saya akan mengecek sedikit absen. Ya, Pak. Baik, sebelumnya awal. Hadir, Pak. Seringan Guru, Hadir, Pak. Sendirian Laya, Hadir, Pak. Safirus Hanafi Finoa, Hadir Pak. Les testing dari Rosita Maduru, Hadir, Pak. Safir absen. Linis Mawati Laya, Absen. Safirus Laya. Absen. Izin Pak, baik. Pada hari ini ada 2 orang yang absen. Iya, Pak. Baik, hari ini yang kita bahas hari ini adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar. Baik, ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar ini. Ada 5 faktor. Yang pertama adalah faktor kecerdasan, dan yang kedua adalah faktor belajar. Nah, yang ketiga adalah faktor kegiatan. Dan yang terakhir adalah faktor emosi dan sosial.
Dan yang terakhir adalah faktor lingkungan. Yang terakhir lagi adalah faktor guru. Ini yang paling terakhir. Baik, dari beberapa faktor di atas, ada di antara adik kami yang tahu tentang faktor-faktor yang ada di atas ini. Contohnya dari yang pertama adalah faktor kecerdasan. Saya Pak. Baik, silakan. Faktor kecerdasan adalah interaksi dan hubungan keluarga, pendidikan, lingkungan sosial, dan lingkungan pergaulan juga turut mempengaruhi seseorang. Itu saja Pak yang saya ketahui. Baik, selain sendiri ada yang bisa menjawab lagi? Tidak ada Pak. Ada Pak. Baik, terus yang kedua tentang faktor belajar. Baik, Saya Pak. ada dari kami yang mau menjawab ini. Faktor belajar adalah kondisi umum jasmani dan psikologis yang menandai tingkat kebugaran orang-orang dulu. Baik, terima kasih. Ada dari kami sendiri dulu. Baik, seterusnya ada dari kami sekalian yang tahu tentang faktor kegiatan ini. Ada Pak, saya Pak. Baik, silakan. Faktor kegiatan ini adalah faktor sumber daya alam. Jika sumber daya alam ini tidak ada, bisa dipastikan operasi produksi tidak akan berjalan. Baik, terima kasih jawaban dari adik kami Saverius anak Firwa. Baik, dari adik sekalian, dari ketiga faktor di atas, apakah ada teman-teman yang lain yang menjawab selain dari teman-teman yang menjawabnya? Tidak ada Pak. Baik, saya akan simpulkan dari ketiga faktor di atas adalah yang pertama adalah faktor kecerdasan. Yang maksudnya dengan kecerdasan adalah kemampuan seseorang untuk melakukan kegiatan berpikir. Nah, karena berpikirnya siswa memiliki perbedaan, maka kecerdasan siswa itu sangat berbeda-beda. Ada yang sedang dan ada yang rendah dan ada juga yang tinggi. Itulah tingkat-tingkat kecerdasan siswa. Baik, yang kedua adalah faktor belajar. Nah, di sini yang dimaksud dengan faktor belajar yang dimaksud adalah semua segi kegiatan belajar, misalnya kurang dapat memusatkan perhatian kepada pelajar yang sedang dihadapi, tidak dapat menguasai kaidah yang berkaitan sehingga tidak dapat membaca bahan yang seharusnya dibaca. Baik, itulah faktor-faktor kegiatan yang dimaksud. Bahwa misalnya kurang dapat memusatkan perhatian kepada pelajar, itulah faktor dari kegiatan di atas. Terus yang ketiga adalah faktor emosi sosial. Nah, faktor emosi sosial di sini adalah memiliki yang pertama adalah faktor emosi. Nah, di sini faktor emosi seperti tidak senang dan merasa suka, dan faktor sosial seperti persaingan dan kerjasama sangat besar pengaruhnya dalam proses belajar. Oke, saya akan cari contoh faktor emosi di sini adalah contohnya faktor emosi dan sosial ini adalah ketika seseorang tidak bisa mengendalikan emosinya. Contohnya si D ini datang ke sekolah tanpa membedakan situasinya, baik di rumah, di sekolah maupun di sekolah. Baik perbuatannya di rumah dibawakannya di sekolah, maka seseorang tersebut tidak bisa membedakan suasana. Nah, itu kira-kira faktor emosi dan sosial ini. Dan yang keempat adalah faktor lingkungan. Baik, jika ada kami yang mau menjawab ini, dipersilakan. Saya Pak. Silakan.
memberikan daya dukung terhadap pembentukan watak karakter pada aturan. 2. Faktor pribadi. Coba ada ini. Baik. Terus sebelum saya menentukan tentang faktor lingkungan ini, saya akan menanyakan apakah teman-teman ada juga yang tahu tentang ini faktor guru. Saya, Pak. Baik, silakan. Faktor guru itu mungkin dalam bentuk kurangnya fasilitas dalam sekolah atau suasana sekolahnya. Contohnya kan, seperti di sekolah BNKP itu suasana belajar di situ tidak bagus. Kenapa aku bilang tidak bagus? Karena banyak gangguan seperti suara-suara motor, suara orang, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan di sini seperti tadi sudah dijelaskan oleh adik-adik kami Sonia bahwa faktor lingkungan ini banyak. Contohnya, baik, faktor lingkungan di sini adalah banyak seperti suara kendaraan, dan yang kedua adalah suara, contohnya seperti anak-anak di sebuah lingkungan tersebut. Maka dikatakan di sini adalah lingkungan, faktor yang dimaksud lingkungan adalah keadaan yang suasana tempat seseorang belajar. Istilahnya istilah faktor yang mempengaruhi lingkungan ini banyak. Maka kalau kita sebutkan satu persatu, maka waktu kita kurang. Maka untuk itu saya akan melanjutkan pada materi ini, yang dimana faktor guru. Baik, di sini faktor guru ialah kepribadian guru, hubungan guru dengan siswa, kemampuan guru mengajar, atau perhatian guru. Maka di sini juga ada faktornya dari guru, bukan hanya dari siswa. Dari guru juga ada faktornya. Contohnya, guru kurang memperhatikan siswanya. Dan yang kedua, cara mengajar guru itu hanya memberikan materi tanpa memperhatikan siswanya. Itu juga ada sebab dan faktornya. Dan yang terakhir adalah guru kurang menguasai materi atau bahan yang diberikan kepada siswa. Baik, jika ada pertanyaan tentang materi ini, tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar ini, jika ada yang mau bertanya, dipersilakan. Tidak ada, Pak. Baik, karena tidak ada lagi yang mau bertanya, saya akan simpulkan tentang materi faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar. Maka kesimpulannya di sini adalah baik, kesimpulan tentang materi kita yaitu tentang faktor yang mempengaruhi proses belajar. Yang pertama adalah faktor kecerdasan, dan yang kedua adalah faktor belajar, dan yang ketiga adalah faktor kegiatan, dan yang keempat adalah faktor emosi dan sosial, dan yang kelima adalah faktor lingkungan, dan yang keenam adalah faktor guru. Itulah kesimpulan. Oke. Baik, keenam faktor ini kita harus mengetahui. Contohnya seperti faktor guru tadi. Maka dari situ kita akan tahu dan bagaimana cara mengatasi hal tersebut. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini. Jika ada kesalahan dalam pemaparan materi, mohon untuk memaklumi. Terima kasih. Izinkan